Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang operasional audit dan jasa asuransi lainnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Inge Sulistyo dengan NIM 015, ada Siti Fatihah Atur dengan NIM 049, dan ada Adinda Satya Vidianti dengan NIM 060, dan ada Evi Rusdianti dengan NIM 063, dan juga ada Vivi Nuriza dengan NIM 065, dan yang terakhir ada Reza Marcelina dengan NIM 068. Tujuan audit operasional untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan operasionalnya. Audit operasional membantu mengidentifikasi peluang perbaikan, mengelola risiko, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja operasional yang baik. Oke, jadi selanjutnya ada perbedaan audit keuangan dan audit operasional. Ada 3 perbedaan utama antara audit keuangan dan audit operasional, yaitu yang pertama terkait tujuan audit, yang kedua distribusi laporan, dan yang ketiga dimasukkannya bidang non-keuangan. Untuk jenis audit operasional, bagian dari audit operasional menyangkut pengevaluasian pengendalian internal demi mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Audit operasional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu audit fungsional, audit organisasi, dan penugasan khusus. Jenis-jenis jasa penjaminan. Yang pertama adalah jasa atestasi. Yang pertama audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dan yang ketiga telah review atas laporan keuangan historis. Keempat, jasa atensi mengenai teknologi informasi. Yang kelima adalah jasa atestasi lain. Yang kedua adalah jasa non atestasi. Yang pertama adalah konsultan. Yang kedua adalah advisory. Yang ketiga adalah jasa forensik. Yang terakhir adalah jasa pelatihan. Selanjutnya, standar jasa penjaminan. Standar untuk jasa penjaminan di Indonesia diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, meliputi A. Standar atestasi. Standar atestasi mengatur tentang tanggung jawab akuntan publik dalam memberikan jasa penjaminan. 6. Standar atestasi yaitu SA 210 pengantar perikatan asuransi, SA 220 pengendalian mutu untuk perikatan asuransi. Yang ketiga SA 230 dokumentasi perikatan asuransi. Yang keempat SA 315 pendekatan risiko dalam audit dan asuransi lainnya. Yang kelima SA 320 materialitas dalam audit dan asuransi lainnya. B. Standar jasa lain 7.500. Standar jasa lain 7.500 mengatur tentang tanggung jawab akuntan publik dalam memberikan surat komforta untuk penjaminan dan pihak peminta tertentu lain. 3. Standar jasa lain 7.500 yaitu 1. SJL 7.500 surat komforta untuk penjamin emisi dan pihak peminta tertentu lain. 2. SJL 7.505 surat komforta untuk laporan keuangan yang disediakan oleh entitas yang dikendalikan oleh pihak lain. 3. SJL 7.510 surat komforta untuk laporan keuangan yang disediakan oleh entitas yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu jenis jasa penjaminan yang dapat ditawarkan root auditor,
Jasa atestasi. 1. Audit laporan keuangan untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak laporan keuangan yang dibuat oleh klien dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. 2. Review. Jasa penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil dari prosedur analisis tertentu. 3. Kompilasi. Jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jasa non-atestasi. Yang pertama, internal audit. Jasa penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Yang kedua, desain internal control. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menyusun sistem, peraturan, prosedur, dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendeteksi atau menghindari kesalahan yang disengaja maupun tidak. Yang ketiga, yaitu perpajakan. Jasa yang berkaitan dengan pajak, yaitu konsultasi, perencanaan pajak, perhitungan, penyetoran, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.